Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Dewa Fathiar Fisabila dari SMA Negeri 2 Ponorogo. Kali ini dalam kesempatan lomba debat bahasa Indonesia mengangkat mosi bahwa Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan akan segera menghentikan semua proyek pencarian kecerdasan ekstraterestrial atau alien. Nah, sebagai tim oposisi, tentu saja saya menolak sama sekali akan adanya penghentian semua proyek terkait alien yang ada dalam narasi Galactic Zoo. Nah, mengapa demikian? Yang pertama, kita bicara mengenai dana. Nah, seperti yang telah kita ketahui, akhir-akhir ini ada banyak sekali negara atau organisasi-organisasi yang ada di dunia ini yang telah menggelontorkan banyak sekali dana dalam proyek-proyek terkait pencarian kecerdasan ekstraterestrial ini. Nah, kita ambil contoh satu saja. Ada Uni Eropa, yaitu yang telah menggelontorkan selama 15 tahun terakhir itu telah menggelontorkan dana sebanyak 300 juta euro atau sekitar 6 triliun rupiah dalam proyek pencarian kecerdasan ekstraterestrial dan proyek-proyek terkait. Nah, apabila proyek ini kita hentikan secara sepihak, tentu saja semua dana yang telah digelontorkan bukan hanya oleh Uni Eropa tapi oleh sebuah negara dan juga organisasi-organisasi yang telah menggelontorkan dananya dalam pencarian kecerdasan ekstraterestrial ini akan terbuang secara cuma-cuma dan kita belum mendapatkan keuntungan sama sekali. Nah, selain kerugian, kita juga bicara mengenai bidang keilmuan. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sudah menjadi asasnya bahwa bidang keilmuan itu harus terus dikembangkan. Nah, pencarian kecerdasan ekstraterestrial ini juga salah satu merupakan metode pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana apabila kita berhasil, maka kita juga berhasil mengembangkan atau memperluas daerah kajian ilmu kita dalam kancah yang lebih luas. Nah, apabila daerah kajian ilmu kita itu juga diperluas, maka tentu saja dalam rasio pencarian solusi-solusi dalam masalah yang ada di bumi ini yang belum terpecahkan itu solusinya akan meningkat rasio pencariannya. Nah, kemudian kita juga bicara mengenai mengenai keuntungan atau keuntungan apabila proyek ini berhasil. Nah, kita bicara mengenai sumber daya alam yang ada di bumi kita. Nah, seperti yang telah kita ketahui dari hari ke hari, sumber daya alam yang ada di bumi kita itu kian menipis dan kian habis. Nah, apabila proyek ini berhasil, proyek pencarian kecerdasan ekstraterestrial ini berhasil, kita juga tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga akan menemukan sumber daya atau energi-energi baru yang ada di luar sana, dan kita dapat memaksimalkan atau memanfaatkan sumber daya tersebut, dan kita juga akan dapat menanggulangi masalah-masalah sumber daya alam yang ada di bumi kita yang semakin menipis. Nah, kemudian kita bicara mengenai bidang kemanusiaan. Nah, apakah proyek pencarian kecerdasan ekstraterestrial ini menyalahi dunia kemanusiaan atau hak asasi manusia? Tentu saja tidak. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini manusia itu dapat menemukan sebuah teknologi baru yang kita namakan sebagai kecerdasan buatan atau robot. Nah, manusia tidak perlu mengutus manusia lain dalam proyek ini. Kita hanya perlu mengutus robot-robot atau kecerdasan buatan yang telah kita setel dan telah kita optimalkan dalam rangka pencarian kecerdasan ekstraterestrial ini. Maka tentu saja proyek ini tidak menyalahi aturan hak asasi manusia sama sekali. Nah, kemudian apabila proyek ini berhasil, maka tentu saja kita juga dapat mengembangkan proyek-proyek lain yang berkaitan. Salah satunya adalah proyek raksasa yang dapat kita sebut sebagai terraforming. Apa itu terraforming? Secara sederhana, terraforming itu dapat kita artikan sebagai pembumian objek lain yang ada di luar bumi. Maksudnya bagaimana? Jadi kita membuat objek lain yang ada di luar bumi itu sebagai sebuah objek yang menyerupai bumi, sehingga objek-objek yang ada di luar angkasa itu dapat kita pakai sebagai hunian baru. Nah, tentu saja dengan kita melihat bahwa kondisi bumi yang saat ini itu semakin memprihatinkan, mencari hunian baru itu merupakan sebuah impian atau proyek raksasa yang mana benefitnya itu adalah sangat besar sekali. Nah, selain itu ada juga banyak sekali proyek-proyek berkaitan dengan proyek pencarian kecerdasan buatan ini. Yang pertama adalah tentang proyek pesawat luar angkasa IXS Enterprise yang dibawahi oleh NASA. Nah, pesawat IXS Enterprise ini merupakan sebuah pesawat yang mana kecepatannya itu melebihi kecepatan cahaya. Nah, apabila kecepatan itu melebihi kecepatan cahaya, maka tentu saja transportasi kita keluar angkasa itu juga akan semakin mudah dan juga akan semakin menguntungkan kita dalam pencarian kecerdasan ekstraterestrial ini. Nah, kemudian dengan adanya hal ini kita juga dapat meneliti lebih lanjut terkait
hipotesa-hipotesa yang mengatakan bahwa banyak sekali objek-objek di luar angkasa sana dan kita juga dapat mengungkap misteri luar angkasa. Contohnya seperti adanya objek lubang hitam, lubang putih, lubang cacing, dan lain-lainnya yang dapat kita manfaatkan benefitnya apabila proyek ini berhasil. Nah, selain itu, seperti yang telah kita ketahui bersama, intinya proyek pencarian kecerdasan ekstraterestrial ini merupakan salah satu metode pencarian pengembangan ilmu pengetahuan, yang mana manusia itu tidak boleh membatasi pencarian ilmu pengetahuan dan harus terus mengembangkan ilmu pengetahuan ini hingga mencapai titik temu yang mana ilmu pengetahuan ini dapat berguna bagi masyarakat. Nah, terakhir saya tekankan kembali bahwa saya menolak akan adanya penghentian semua proyek terkait pencarian kecerdasan ekstraterestrial atau alien yang ada dalam narasi Galactic Zoo, karena ini merupakan sebuah proyek yang sangat menguntungkan apabila berhasil, dan ini bukan merupakan sebuah kesia-siaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.